Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amma ba'd. Selamat pagi ibu-ibu yang saya hormati. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dian Nasrah Marisa. Saya adalah staf pengajar di Yanbu University College di Provinsi Madinah di Saudi Arabia. Pada pagi ini saya ingin sedikit berbagi dengan ibu-ibu semua mengenai cara mengenali minat dan bakat anak dari perspektif psikologis. Jadi insya Allah presentasi saya pagi ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tentang bagaimana cara kita sebagai orang tua menyemangati anak, gitu ya, bagaimana batasan menyemangati antara menyemangati dengan menekan, kemudian bagaimana cara kita mengatasi perbedaan dengan anak, dan menghadapi karakter anak yang tentunya berbeda-beda, begitu ya. Sebenarnya beberapa pertanyaan umum tentang minat dan bakat seperti yang saya perlihatkan di slide sebelumnya itu lebih berkaitan dengan dinamika psikologis yang lebih mendasar. Jadi tidak khusus terkait dengan minat dan bakat, tetapi secara lebih umum lebih terkait kepada pola asuh mungkin ya, atau di sini istilah yang saya gunakan adalah gaya parenting. Oleh karena itu, saya ingin mengupas lebih dalam tentang gaya parenting ini sebelum kita masuk ke minat utama kita pada pagi ini, yaitu tentang minat dan bakat. Nah, di bagian pertama ini saya akan membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya akan membagi tentang pola asuh ini menjadi 9 bagian. Singkat-singkat saja, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Yang pertama kita akan membahas 4 gaya atau spektrum pola asuh kita sebagai orang tua. Kemudian kenapa pola asuh atau gaya parenting itu penting. Bagaimana bila gaya parenting ibu dan bapak berbeda? Ini sangat lazim ya kita temui ya. Kemudian beberapa tips gaya parenting yang positif yang bisa kita kembangkan dalam berinteraksi dengan anak. Kemudian apakah gaya parenting itu merupakan satu-satunya faktor dalam membersamai anak dalam tahapan perkembangannya. Kemudian saya akan berbicara sedikit tentang perkembangan otak remaja dan kepribadian anak tadi ya, terkait tentang pertanyaan salah seorang ummahat mengenai bagaimana menghadapi karakter anak yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian ini ada tinjauan psikologi sedikit mengenai temperamen anak dan apa yang bisa kita lakukan menghadapi anak dengan karakter kepribadian dan temperamen yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa deskripsi ini singkat saja ya. Mungkin saya tidak akan membacakan seluruhnya gitu ya. Tapi kira-kira mana nih yang lebih gayaku banget gitu ya, menurut pengalaman ibu-ibu dan pengalaman dan pengamatan ibu-ibu terhadap gaya parenting bapak gitu ya. Jadi di sini ada beberapa ekspresi yang sangat lazim kita dengar gitu ya. Ibu nggak tahu, coba tanya bapak sana gitu ya. Atau iya nanti ibu belikan gitu ya. Atau Abdullah, PR-nya udah dikerjakan belum? Gimana tadi di sekolah? Atau kalau lagi marah misalnya ibu mengatakan, gimana sih kok soal ujian semudah ini malah nggak dapat? Nggak cuma dapat 5 gitu ya. Abang kamu aja dulu kelas 3 udah bisa beginian. Nah, ini ada model gaya-gaya parenting spontan yang lazim kita temui di berbagai keluarga gitu ya. Nah, sekarang mungkin pertama sebelum kita memulai tentang kajian teoritisnya, kita berefleksi dulu, saya ini kira-kira gaya parentingnya yang mana satu nih gitu. Nah, ini ada sedikit kuesioner, nanti mungkin Ibu dan Bapak bisa coba kerjakan bersama. Kita kalau di bidang ilmu psikologi hobi banget menggunakan kuesioner ke partisipan-partisipan riset penelitian kita ya. Nah, ini ada beberapa kuesioner yang mungkin bisa sedikit memberikan gambaran tentang di mana sih kira-kira gaya parenting Ibu dan Bapak ya. Nah,
Tentang gaya parenting atau pola asuh itu sendiri, kalau dari perspektif ilmu psikologi, ini saya cuma memakai salah satu dari berbagai macam teori parenting, yaitu ada yang namanya gaya parenting. Jadi di sini dibagi menjadi dua sumbu ya, berdasarkan tingkat kehangatan kita terhadap anak dan tingkat responsivitas kita terhadap anak, dan juga sumbu itu tadi sumbu Y ya, dan juga sumbu X-nya berdasarkan ekspektasi dan tuntutan kita terhadap anak. Jadi kedua dimensi ini harus ada dalam gaya parenting. Nah, gaya parenting yang pertama ini sangat hangat ya. Jadi kalau untuk sumbu kehangatan ini bisa terbilang hangat, tetapi ekspektasinya adalah rendah ya. Nah, ini contoh tipe pola asuh yang permisif, atau istilahnya apapun yang kau mau gitu ya. Nah, tipe yang kedua itu adalah tinggi pada level kehangatan dan responsivitas, dan juga tinggi pada menetapkan ekspektasi dan tuntutan kepada anak gitu ya. Jadi ada peraturan, ada ekspektasi, tegas dalam mengemukakan ekspektasi, demokratis, fleksibel, responsif, dan hangat. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan yang permisif tadi, ini sama-sama hangat, tetapi yang satu ada ekspektasinya, yang satu tidak ada ekspektasinya, gitu ya. Jadi yang permisif ini cenderung untuk mengikuti keinginan anak, menerima anak dengan segala kesalahannya, terlalu lunak kadang dengan peraturan, gitu ya, dan menghindari konfrontasi dengan anak. Yang ketiga itu rendah pada level kehangatan dan responsivitas, dan juga rendah pada tataran ekspektasi dan tuntutan. Jadi ini namanya orang tua yang saya tidak peduli gitu ya, tidak begitu terlibat dalam perkembangan anak. Dan yang keempat yang mungkin juga lazim kita temui adalah, kalau bahasa kita sehari-harinya katanya otoriter gitu ya, pola tipe orang tuanya. Kalau bapak atau ibu bilang gitu ya gitu, sudah nggak ada diskusi lagi gitu ya. Nah, ini jenis yang cenderung untuk tidak hangat tetapi ekspektasi tinggi. Nah, jadi kira-kira dari pola interaksi kita dengan anak selama ini, bapak dan ibu gaya parentingnya kalau bisa mengidentifikasi diri yang mana ya. Nah, menurut ibu kira-kira gaya parenting mana nih yang paling ideal untuk mendidik anak? Yang permisif, yang apapun yang kau mau, atau saya tidak peduli, atau kalau bapak bilang gitu ya gitu, atau yang terakhir yuk kita diskusikan. Tentunya kita semua ingin berada di kuadran ini ya, kuadran yang sifatnya otoritatif atau ya, mampu menjaga kehangatan, dan di sisi lain juga mempunyai ekspektasi dan tuntutan yang tinggi dengan anak. Ya, nah nanti bisa dites kira-kira bapak dan ibu di mana. Ini nggak lengkap sih sebenarnya kuesionernya, cuma bisa mencoba untuk memetakan sendiri kira-kira di mana nih gaya ya. Nah, kuncinya sebenarnya yang utama adalah dua, yaitu tadi berdasarkan dua sumbu tadi, yaitu kehangatan dan ekspektasi ya. Jadi kalau kehangatan itu sejauh mana sih kita sebagai orang tua dengan sengaja mengembangkan kemandirian anak sembari membaca kebutuhannya dan memberikan support yang konsisten. Jadi kita berusaha untuk melatih dia, mendorong dia mandiri, tetapi supportnya tetap kita berikan, gitu ya. Kemudian dalam hal tuntutan dan ekspektasi ini adalah masalah aturan. Aturan yang ditetapkan orang tua kepada anak untuk menjadi anggota keluarga yang berkontribusi menjaga keutuhan keluarga pertamanya gitu ya, dan melatih kemampuan anak untuk menjadi mandiri dan dewasa, terus tetap melakukan supervisi dan usaha-usaha untuk menegur dan mendisiplinkan anak yang tidak memenuhi aturan. Jadi dua kunci ini adalah kunci utama dalam memberikan pola asuh yang baik. Kenapa sih pola asuh atau gaya parenting ini penting, Bu? Pertama, tentunya
dari bidang ilmu psikologi gitu ya, penelitian dari berbagai negara dan penelitian meta-analisis yang meneliti berbagai penelitian-penelitian yang ada, itu menunjukkan bahwa orang tua dengan gaya parenting yang otoritatif yang di kuadran kanan atas tadi mempunyai anak-anak yang mandiri, mempunyai anak-anak yang biasanya mempunyai visi untuk sukses, mempunyai rasa tanggung jawab sosial, jadi nggak mikirin dirinya sendiri tapi memikirkan di luar dari dirinya dan dapat beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa anak dengan orang tua yang memiliki gaya parenting otoritatif ini cenderung tidak mengalami permasalahan depresi dan kecemasan, tidak juga punya permasalahan narkoba dan perilaku agresif atau perilaku antisosial lainnya. Jadi ada banyak benefit sebenarnya, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan melatih diri kita sebagai orang tua untuk mengembangkan gaya parenting atau itu ya. Anak sebaliknya gitu ya, anak yang mempunyai permasalahan perilaku seperti melawan atau membangkang bisa membaik perilakunya. Ini juga berdasarkan penelitian ya tahun 2012. Membaik perilakunya ketika orang tua mengganti kebiasaan memberi hukuman yang keras dengan praktek parenting yang lebih positif. Jadi sebenarnya ada kabar baik kalau misalnya salah satu di antara kita sebagai orang tua ada yang cenderung lebih keras gitu ya, yang sifatnya lebih banyak menghukum dalam berinteraksi dengan anak, ini masih bisa kita rubah gitu ya. Sebab anak-anak yang mempunyai permasalahan perilaku, jadi kalau di beberapa pertanyaan tadi saya ada yang orang tua yang menggunakan kata membangkang atau melawan. Nah, ini sebenarnya bisa dibantu, ditekan dengan menggunakan strategi positif ya. Nah, pertanyaan logis lainnya adalah bagaimana nih kalau gaya parenting ibu dan bapak berbeda? Masalah nggak buat anak gitu ya? Ini juga ada penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan ini dan mereka menemukan bahwa remaja yang salah satu orang tuanya memiliki gaya parenting yang otoritatif atau yang baik, meskipun yang satunya lagi lebih cenderung permisif atau otoriter, tetap memiliki outcome yang lebih baik dibandingkan dengan yang orang tuanya sama-sama kompak dengan satu gaya, tetapi gayanya yang dua-duanya non-otoritatif. Ya, misalnya bapak sama ibu sama-sama permisif atau sama-sama otoriter. Nah, jadi mending nih ada satu dari kita yang mempunyai pola asuh yang otoritatif. Jadi kalau misalnya belum bisa mempersuasi bapak untuk lebih memiliki gaya parenting yang positif, paling enggak dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang ibu untuk mengembangkan gaya parenting ini supaya tetap bisa membantu anak memiliki outcome-outcome yang positif nanti harinya itu ya. Nah, jadi itu tadi sekelumit kita tentang bagaimana cara mengamati anak dan mengatasi perbedaan. Nah, yang terakhir nih kita mau bicara tentang karakter anak. Bagaimana sih teknik komunikasi orang tua dan anak laki-laki atau anak pada umumnya, nggak mesti anak laki-laki, dengan karakter ya. Nah, ini saya berikan sedikit tips supaya kita bisa mengembangkan gaya parenting yang positif. Yang pertama, ketika ragu harus bertindak apa, terapkan 3 prinsip emas ini, yaitu empati, suportif, dan kemampuan berdiskusi logis dan atau diskusi yang sifatnya membangun. Empati artinya apa? Kita siap nih Bu untuk mendengar dan memahami perspektif anak. Jadi mendengarkan itu adalah basic skill ya, skill dasar untuk membangun kemampuan skill parenting kita. Kemudian yang kedua sifatnya suportif ya. Jadi yakinkan anak bahwa kita ini sebenarnya satu tim ya. Jadi kita sedang tidak berusaha untuk berseberangan dengan anak. Yang kedua, logis dan membangun. Jadi, ajak anak dari sedini mungkin untuk berpikir bersama, berorientasi pada solusi yang masuk akal ketika menghadapi sebuah. Jadi ini 3 prinsip emasnya, empati, suportif, dan logis. Ya. Nah, coba deh kita balikkan posisinya.
dalam kehidupan sehari-hari ibu atau bapak, jika orang lain memperlakukan ibu atau bapak dengan empati, dengan support, dengan adil, pasti merasa nyaman dan kepercayaan akan terbentuk, ya kan? Nah, demikian juga sebenarnya dengan anak kita sendiri. Nah, tips yang kedua adalah pastikan anak memahami apa yang ibu atau bapak anggap pantas dan tidak pantas. Berikan waktu yang cukup untuk menanamkan alasan yang logis terhadap aturan yang diterapkan. Jadi tadi seperti yang udah kita kemukakan di awal, aturan itu penting gitu ya. Jadi harus dari awal di keluarga kita masing-masing punya aturan yang jelas tentang apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang pantas, apa yang tidak pantas gitu ya. Kalau dari perspektif kita, selogis-logisnya alasan yang bisa kita tanamkan kepada anak adalah qala Allah, qala Rasulullah. Jadi ini penanamannya harus sejak dini. Jadi aturan itu dilandasi dengan cinta gitu ya. Jadi bagaimana kita menggerakkan anak untuk melakukan sesuatu karena Allah yang perintahkan, Rasulullah yang perintahkan. Dan bangun kosakata di rumah, terbiasa menggunakan ini dari sunnah loh, yang ini bukan dari sunnah, atau variasi-variasi lainnya gitu ya. Misalnya untuk anak yang lebih kecil, dulu Rasulullah seperti ini loh, Rasulullah tuh ngajarin kita supaya nggak gini, supaya nggak gitu gitu. Jadi kosakata itu selalu dibangun, jadi anak selalu melekatkan konsep aturan itu tidak aturan orang tua, tapi lebih di atas itu jadi aturannya Allah, aturan agama. Yang ketiga, tangkap momen-momen ketika anak berperilaku baik dan puji perilakunya. Nah, ini mungkin beberapa orang tua yang miskin memuji gitu ya, karena takut anaknya nanti besar kepala gitu ya. Ada konsepsi bahwa nanti kalau terlalu banyak dipuji itu besar kepala. Nah, untuk mengatasi supaya anak tidak besar kepala, yang harus dibiasakan adalah memuji perilaku secara spesifik gitu ya. Terima kasih ya Dek, tadi udah naruh baju kain kotor ke tempatnya. Aduh Masya Allah, terima kasih tadi piringnya sudah dicucikan gitu ya. Jadi sifatnya tidak pujian yang general gitu atau generik gitu ya. Kamu hebat, kamu pintar, kamu luar biasa. Enggak seperti itu. Jadi yang dipuji perilakunya. Jadi kita berusaha untuk memunculkan perilaku itu kembali gitu ya. Kemudian yang keempat, buat komitmen setiap hari untuk berinteraksi dengan anak secara positif ketika memulai pagi. Nah, jadi komitmen setiap hari kalau perlu kita tanamkan pada diri kita. Hari ini saya harus berinteraksi positif dengan ya, terutama pagi-pagi. Coba kita refleksikan pengalaman kehidupan berkeluarga kita sendiri ketika memulai hari, ketika membangunkan anak sholat subuh misalnya, apakah bersemangat, apakah slow, santai, atau penuh tensi dan drama. Nah, ini kalau dari pagi moodnya udah tidak terbangun dengan baik, berarti kita harus mulai melatih supaya dan berkomitmen supaya kita memulai berinteraksi positif itu dari sejak. Kemudian yang kelima, selami perasaan dan kebutuhannya dengan memposisikan diri kita sebagai anak. Jadi ini tadi ya seperti yang saya ungkapkan di awal, ini bagian dari skill empati kita, ya. Ketika anak bertingkah atau berperilaku yang tidak baik, tanyakan pada diri kita dulu, apakah ini sebenarnya dia bertingkah ini karena bosen kah? Karena capek kah? Karena minta perhatian kah? Atau sedang merasa tertekan, merasa terancam dengan komentar-komentar kita sebagai orang tua, merasa terhina mungkin kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pas, atau merasa tidak didengar, atau sedang berusaha mengontrol perasaan negatif atau positifnya. Jadi kadang-kadang bentuk luarannya itu memang bertingkah gitu, tapi yang perlu kita selami itu adalah sebenarnya apa sih ini penyebabnya gitu. Jadi sehingga luaran itu muncul perilaku itu. Ya. Nah, yang keenam, ya kita harus mulai terbiasa melatih anak mengenali emosi. Jadi kalau di bahasa psikologis ini, bahasa Inggrisnya katanya emotional coaching gitu ya. Kita melatih anak untuk mengenali dan mengontrol, mengelola gitu ya. Coba kita ingat-ingat lagi gimana kalau ketika sedang marah kita reaksinya gimana. Yang pertama kita perlu mengcoach diri kita sendiri ya. Nah,
kadang-kadang nih ketika kita sedang marah, kita sendiri punya pola reaksi emosi yang tidak baik gitu ya. Yang pertama misalnya mengecilkan perasaan anak ya. Ah udahlah gitu aja gitu ya. Padahal anaknya nggak tahu takut, nggak tahu capek, nggak tahu nggak pede, tapi kita kecilkan perasaannya. Atau kita tolak sama sekali ya. Apaan kamu marah dengan orang tua gitu misalnya. Padahal sebenarnya marah itu adalah luaran gitu atau akibat dari emosi yang lain yang lebih mendasar gitu. Tapi kita udah tolak duluan gitu ya. Atau bentuk pola reaksi yang lainnya adalah mengacuhkan. Ah, udahlah biarin aja. Ntar juga baik sendiri misalnya gitu ya. Nah ini tiga pola reaksi ini biasanya kadang-kadang sadar nggak sadar kita melakukannya. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk mindful, berusaha untuk lebih sadar dengan emosi kita sendiri, kita bisa ya. Nah, ketika anak sedang mengalami emosi negatif, sedang bereaksi negatif, harapannya itu bisa kita gunakan sebagai waktu untuk kita berempati, untuk kita membangun kedekatan batin dengan mereka dan mengajarkan untuk anak untuk gitu ya. Jadi kita harus membuat anak merasa dimengerti, hargai. Mungkin kita bisa, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah membahasakan perasaannya secara verbal untuk menunjukkan bahwa kita bisa memahami anaknya gitu. Oh, adik kecewa ya karena ibu misalnya tadi sarankan untuk masuk pondok dan nggak bisa ke SMA biasa. Jadi kita berusaha untuk memverbalkan perasaannya. Atau misalnya, abang kenapa nangis? Capek ya harus menghafal 2 halaman dalam 1 hari misalnya. Jadi kita berusaha dulu untuk menyelami perasaannya. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih, saya ingat ada satu cerita pernah pada saat berkonsultasi dengan saya, ada orang tua yang anaknya baru saja melakukan apa ya, pengerusakan gitu terhadap fasilitas sekolah gitu ya. Itu kan rasanya reaksi spontan kita pengen marah gitu ya, tanpa berusaha untuk mengetahui sebenarnya apa sih penyebabnya yang bikin anak merusak fasilitas sekolah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lompat ke belakang dulu sebelum marah nih, kita verbalkan dulu gitu. Misalnya, tadi kenapa ngerusak komputer di sekolah, marah ya? Mungkin ustadz-ustadznya tidak mendengar atau abang merasa tidak dipercayai oleh ustadz, seperti itu ya. Jadi kita verbalkan emosi itu. Nah, setelah membuatnya merasa dimengerti, ingat tadi istilah kita satu tim ya Bu ya, latih anak untuk mengelola emosinya ketika dihadapkan pada situasi tersebut lagi atau situasi yang sama di kemudian. Dan yang terakhir, yang paling utama, latih diri kita sendiri dulu untuk mengelola emosi supaya kita nggak meledak di depan anak gitu ya. Nah, ini memang ya saya sendiri sebagai ibu ya naik turun ya, dinamika saya dalam mengelola emosi memang harus kita secara sadar berusaha untuk melakukannya gitu ya. Tarik nafas, beri waktu diri kita untuk menenangkan diri, bila perlu menjauh sejenak secara fisik untuk mengambil udara segar. Misalnya kita bisa bilang, ibu sangat kecewa, beri ibu waktu sebentar untuk tenang, setelah itu baru kita bicara. Nah ini kita sebenarnya coaching diri kita sendiri, tapi kita juga sebenarnya mengajarkan anak untuk mengelola emosinya juga ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah tentang apakah gaya parenting atau pola asuh menjadi satu-satunya faktor membangun karakter dan akhlak anak? Ya, tentu tidak. Penelitian menunjukkan adanya peran pertemanan dan sifat bawaan anak dalam membentuk perkembangan psikologinya. Jadi tidak hanya gaya parenting sebenarnya, ada apalagi ketika anak sudah beranjak lebih remaja itu faktor pertemanan juga sangat mempengaruhi perkembangan anak dan juga sifat. Nah, dalam konteks pertemanan, anak yang dididik dengan gaya parenting yang positif atau yang otoritatif tadi lebih terjaga dari pengaruh buruk. Kenapa?
Karena aturan, batasan, dan nilai-nilai yang selama ini ditanamkan di rumah udah diproses oleh anak lewat diskusi yang terbuka. Jadi dia punya kebiasaan berpikir logis sehingga ketika sudah beranjak remaja, anak cenderung dapat memegang prinsip dan mengelola emosi. Jadi ada kalau bahasa psikologisnya faktor protektif gitu ya, ketika di rumah sebenarnya sudah dibangun pola asuh yang baik, ketika dia nanti menghadapi dunia sosialnya yang lebih besar, dalam konteks pertemanan yang lebih besar, dia sudah punya faktor protektif itu untuk melindungi dari pengamanan ya. Nah, ada satu catatan penting sebenarnya mengenai perkembangan otak remaja yang perlu Bapak dan Ibu ketahui juga. Sebenarnya pada rentang usia 9-15 tahun itu saat anak mulai menginjak usia balik, otak anak itu berkembang dengan pesat gitu ya. Jadi koneksi-koneksi neural yang selama 9 tahun pertama tidak digunakan dengan baik, baik dalam berpikir maupun dalam merasa, itu dipangkas sama otak. Jadi kalau dari bayangkan ya jika 9-15 tahun pertama kehidupannya kita sebagai orang tua tidak memfasilitasi kemampuan anak untuk merasa atau kemampuan anak untuk berpikir, apa yang akan terjadi? Dipangkas sudah koneksi terbentuk gitu ya. Nah, proses pemangkasan koneksi neural ini dimulai dari ada 6 bagian otak belakang gitu ya. Bagian otak depan atau yang namanya prefrontal cortex atau PFC itu biasanya ini mengalami proses pemodelan ulang pemangkasan ini terakhir nanti gitu ya. Padahal PVC itu sendiri berperan untuk mengambil keputusan, kemampuan berpikir, merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, mengontrol impuls, besar perannya ya untuk aja gitu ya. Nah, pada saat si PFC ini dalam proses pemodelan ulang, remaja itu biasanya mengandalkan bagian otak yang bernama amigdala yang dari belakang untuk mengambil keputusan. Nah, si amigdala ini sendiri perannya itu sebenarnya lebih terkait kepada emosi, impuls, perilaku agresif, dan jika selama ini Bapak Ibu merasa udah membangun budaya positif parenting di rumah, terus tiba-tiba ngelihat perilaku anak menjadi tidak stabil atau bahasa gaulnya ababil gitu ya, ABG labil. Nah ini secara biologis dan secara psikologis adalah hal yang wajar karena memang otak itu sedang mengalami masa pruning tadi, masa pemangkasan bagian-bagian yang tidak efektif, masa pemodelan ulang. Jadi intinya sebenarnya hanya perlu didampingi dan diberikan pengetahuan tentang masa perkembangan ini. Jadi kalau kita udah terbiasa nih dengan pola diskusi yang terbuka, kita sendiri bisa menjelaskan tentang perkembangan otak mereka. Jadi mereka juga ngerti nanti kalau pada suatu saat mengambil keputusan yang sifatnya emosional atau kok tiba-tiba jadi agresif, itu mereka cepat bisa mengontrol dirinya gitu ya. Nah, ini adalah masa-masa penting untuk mengajak anak mengambil keputusannya sendiri. Masa 9-15 tahun ini kita harus sudah mulai membiasakan mereka untuk belajar mengambil keputusan karena itu juga membantu mengembangkan prefrontal cortex tadi, bagian area otak yang berperan dalam pengambilan keputusan. Jadi kita harus sudah mulai terbiasa berdiskusi dengan logis, menimbang opsi baik dan buruk, supaya kita membantu nih membangun koneksi di otak ya. Namun, jika ibu atau bapak selama 9 atau 15 tahun pertama usia anak tidak menerapkan gaya parenting yang baik dan saat ini mungkin khawatir otak anak akan memangkas kemampuan berpikir dan merasanya, jadikan masa ini sebagai titik balik lah gitu ya untuk kita membangun koneksi-koneksi neural itu kembali dan membuat anak bisa lagi berpikir dan bisa lebih merasa dengan lebih peka. Ya, subhanallah, maha suci Allah yang telah membuat proses perkembangan otak itu fleksibel. Jadi otak itu sifatnya plastis, Bu. Tetap bisa diarahkan ketika diperkaya dengan pengalaman-pengalaman. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat selagi kita masih bisa menjaga konsistensi support dan gaya positif parenting ya. Kemudian yang berikutnya tentang kepribadian nih.
kepribadian ini juga kalau psikologi ini bisa 1 semester sendiri ya. Ini kadang-kadang kita punya gaya parenting, tapi untuk anak yang satu dengan anak yang lain yang berbeda itu kenapa? Itu karena ada kepribadian itu tadi gitu ya. Jadi kepribadian itu sebenarnya kecenderungan perilaku seseorang yang ditentukan oleh genetiknya dan lingkungan. Jadi dia interaksi antara biologis dan lingkungan. Nah, meskipun secara mendasar kepribadian itu bersifat biologis, penelitian terkini itu sebenarnya menunjukkan peran penting interaksi sosial baik dalam keluarga maupun dalam lingkaran pertemanan dalam mengembangkan anak gitu ya. Jadi meskipun berbasis genetik atau berbasis biologis, kepribadian dapat dilihat sebagai proses perkembangan yang terikat penuh dengan konteks sosial. Dalam hal ini termasuk peran agama sebagai faktor protektif untuk mengembangkan kepribadian-kepribadian. Nah, ini ada salah satu model nih, model kepribadian. Mungkin untuk diri sendiri ataupun anak bisa kita petakan kira-kira anak kita di mana. Ya. Yang pertama ada yang namanya dimensi keterbukaan. Openness. Jadi kita bisa lihat kita ini ada di spektrum mana nih yang terbuka, sifatnya sangat ingin tahu di satu sisi atau yang sangat hati-hati. Ya, nah jadi ini bisa kita lihat anak kita sendiri pun bisa kita petakan. Anak saya tuh ingin tahunya gede nggak sih atau lebih ke hati-hati. Nah ini dimensi keterbukaan. Yang kedua dimensi ketelitian, ya. Apakah anak ini di satu sisi sangat teratur gitu ya, semuanya rapi, efisien, teratur, atau di sisi lain santai gitu ya, slow, ceroboh bahkan kadang-kadang. Nah, ini dimensi lainnya. Yang dimensi ketiga adalah yang disebutkan namanya ekstraversi atau ekstrovert ya kalau bahasa kita ya, ekstrovert. Itu kecenderungan anak untuk bergaul. Apakah si anak ini supel atau lebih cenderung suka menyendiri? Apakah dia energetik atau dia pendiam? Ya, nah ini kita bisa pantau nih anak kita kira-kira untuk dimensi extroversion atau ekstraversinya di mana. Kemudian apakah dia punya kecenderungan harmonis atau kecenderungan untuk menolong gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini saya terjemahan bebas loh ya ngomong-ngomong ibu-ibu. Kalau bahasa Inggrisnya agreeableness, dia apakah kecenderungan untuk agreeable, berharmoni dengan orang lain gitu. Ini tipe anak yang sulit dan berjarak di satu sisi atau ramah dan penyayang, penuh belas kasih, cepat untuk membantu. Ini di mana? Di mana anak-anak kira-kira? Ya, yang terakhir dimensi terakhir adalah dimensi neurotisisme atau kecenderungan stres. Nah, ini kalau saya sendiri sih udah tahu nih saya memetakan diri saya masing-masing di mana. Karena terutama ya kalau kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan kita masing-masing terkait dengan kepribadian ini, kita tahu kita ada di spektrum mana. Jadi kalau kecenderungan stres itu apakah dia sering merasa cemas gitu ya atau pede gitu, jadi tidak terlalu cepat stres gitu ya, merasa secure, aman, atau bahkan lawannya sensitif gitu ya, terlalu sensitif. Nah jadi kita bisa melihat anak kita nih yang mana gitu ya. Saya punya 2 anak Bu. Saya sendiri bisa melihat kepribadiannya yang dalam beberapa dimensi itu sangat bertolak belakang, meskipun ada juga yang dalam beberapa dimensi sama persis gitu ya. Jadi masing-masing anak punya flavor, punya rasa yang berbeda ya. Nah, cikal bakal kepribadian itu ada yang paling setahu saya ya, tapi mungkin nanti bisa saya pastikan lagi yang paling early dilakukan tes itu ada yang umur 12 tahun gitu ya. Tapi sebenarnya ada cikal bakalnya nih kepribadian anak itu bisa dilihat dari bahkan dia sejak usia masih bayi. Ya, tapi namanya belum kepribadian karena kepribadian itu sudah ada faktor perilaku yang dibentuk dengan lingkungan. Kalau sebelumnya itu kalau dari bayi itu namanya faktor
genetiknya itu ya. Nah, ini namanya temperamen kalau di bahasa psikologis, bukan temperamen kayak cepet marah gitu ya Bu ya. Ini istilah psikologis yang namanya temperamen anak. Apa itu? Yaitu cara natural anak untuk merespon dunianya. Ini tuh basisnya murni genetik, murni biologis. Kalau ibu-ibu punya anak kecil yang masih bayi, itu kelihatan, atau pas ngelihat anak, mengunjungi anak bayi orang gitu ya, kelihatan tipe anak, ternyata bayi pun punya karakteristik temperamen yang. Jadi ada 3 dimensi. Kalau tadi saya beri satu model kepribadian ada 5 dimensi, kalau ini 3 dimensi. Yang pertama reaktivitas. Jadi kecenderungan anak itu bereaksi terhadap sesuatu. Jadi gimana reaksinya ketika senang atau ketika tidak mendapatkan yang diinginkan, biasa aja atau agak drama-drama itu ya, itu namanya dimensi reaktivitas. Kemudian yang kedua itu regulasi diri gitu ya, kemampuan bayi atau anak gitu ya mengontrol perilakunya, menunjukkan perasaannya, memusatkan pikirannya. Ini ya, saya kebetulan baru punya ponakan usia 8 bulan. Itu ibunya sering cerita kalau misalnya mainannya diambil, itu kelihatan banget reaktivitasnya, gitu ya, marah gitu. Dia sudah mulai bisa mengeksplor emosi-emosi tertentu gitu ya. Kemudian dia juga pada usia sekarang 8 atau 9 bulan ya, sudah bisa memusatkan pikiran, sudah mulai mampu ketika ditanya sama ibunya, ambilin buku yang ini dong, dia sudah bisa ngambil gitu ya. Jadi udah punya kemampuan regulasi diri. Yang ketiga nih tipe yang paling sering kita lihat dari anak kecil atau bayi sampai 8 tahun ya. Dimensi pergaulan. Jadi ada anak yang memang secara genetik dia nggak nyaman bertemu orang lain, tapi ada anak lain yang nyaman bertemu orang lain atau mengalami pengalaman baru. Jadi memang temperamen anak itu beda-beda ya. Nah, gimana nih caranya kita menghandle temperamen yang berbeda-beda ini? Nah, ini ada beberapa strategi yang saya sudah rangkumkan. Yang pertama terkait tentang dimensi reaktif. Ya, jadi anak yang reaktivitasnya tinggi biasanya cepat senang bila sesuatu yang baik terjadi pada dirinya, dan cepat marah bila sesuatu yang kurang menyenangkan atau yang tidak sesuai dengan keinginannya terjadi. Ya, ibu atau bapak dapat melatih anak-anak seperti ini untuk merespon sesuatu dengan lebih tenang. Misalnya diajari tadi ya, tarik nafas dalam hitungan 5 atau gunakan kata-kata untuk menjelaskan emosi negatif yang sedang dirasakannya. Tadi ingat seperti prinsip emotional coaching yang sebelumnya itu ya. Anak yang reaktivitasnya tinggi biasanya juga cenderung berpikir cenderung lebih aktif dan butuh banyak waktu outdoor. Ini coba lihat ibu yang punya anak laki-laki yang sekarang kayaknya nggak mau diem. Itu bukan salahnya Bu, itu memang faktor genetisnya seperti itu, reaktivitasnya gitu ya. Jadi ibu sama bapak nyantai aja, biasa aja. Kalau masih dalam batasan normal, bisa disalurkan lewat kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor, ya. Tapi di sisi lain juga harus diseimbangkan dengan melatih keterampilan dia untuk menurunkan energi, calm down ketika sudah beraktivitas seharian, gitu ya. Karena kadang-kadang suka cranky gitu, suka moody kalau udah kecapean anak-anak. Nah, kalau yang reaktivitasnya rendah gimana nih Bu biasanya? Ya, jadi yang sifatnya slow gitu ya. Biasanya anak-anak seperti ini mudah untuk diajak bergaul, tapi dia tidak dominan. Gitu. Jadi bapak dan ibu mungkin bisa melatihnya untuk lebih asertif dalam mendapat, gitu ya. Misalkan ibu atau bapak mendapati dia sedang tidak mampu membela diri dalam situasi konflik tertentu dengan temannya, jadi anak bisa diajak untuk membayangkan, ayo kalau misalnya nanti ketemu lagi sama temennya bilangnya gini gitu ya, supaya dia bisa mengatakan apa yang ada di hatinya atau mengatakan ketidaksetujuan atau ketidaksukaan terhadap perilaku temannya, itu harus dilatih. Pastikan juga anak dengan reaktivitas rendah ini dilibatkan dalam proses diskusi di rumah, terutama jika dia mempunyai saudara yang lebih dominan, gitu ya. Ini memang perlu, jadi supaya anak merasa dia didengar. Gimana nih misalnya? Tadi ibu belum dengar pendapatnya, bagus nggak kalau misalnya kita gini atau kita gitu, gitu ya. Jadi ini perlu kita dukung dia untuk bisa
beranikan diri memberikan pendapatnya. Nah, mereka-mereka yang dengan reaktivitas rendah ini juga biasanya nggak terlalu suka aktivitas yang bersifat fisik, gitu ya, tapi mereka lebih suka dengan aktivitas yang mengandalkan motorik halus seperti keterampilan tangan atau menulis. Nah, ini juga perlu kita cermati. Nah, kalau misalnya kurang gerakan fisik, mungkin bisa diimbangi, misalnya nggak terlalu suka olahraga, ya diajak jalan gitu ya, keliling area rumah atau sebagai atau berkebun bersama, pokoknya yang bisa gerak lah gitu. Nah, bagaimana kalau anak strategi parenting kita meregulasi? Nah, anak yang memiliki regulasi diri yang baik, biasanya mereka lebih cepat mengontrol emosi dan rasa frustasinya gitu ya. Anak-anak seperti ini juga nggak terlalu impulsif gitu Bu, nggak langsung mau apa yang dimaui langsung harus dapat, dia nggak terlalu seperti itu karena udah punya kemampuan meregulasi diri gitu ya. Dia juga bisa memusatkan perhatiannya, bisa dapat mengatasi tantangan dengan baik, bisa menyelesaikan PR-PR tanpa pengawasan orang tua karena udah punya tadi yang baik gitu ya. Bila anak ibu terlihat susah untuk memusatkan perhatian dan mengelola diri, maka ia membutuhkan lebih banyak dukungan ketika menghadapi yang sulit. Gitu. Jadi bisa beda-beda. Kalau abangnya udah bisa dibiarin aja ngerjain PR sendiri, si adik masih butuh bantuan, ya diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, anak yang regulasi dirinya rendah ini biasanya kreatif gitu. Dia seneng nih ganti dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Mungkin pemusatan perhatiannya nggak terlalu detail, tapi biasanya. Nah, untuk membantu dia supaya bisa lebih fokus, mungkin bisa membuat tugas atau pekerjaan yang tadinya sifatnya monoton itu lebih kreatif gitu ya, atau sambil main, atau diubah sesuatu ngerjain PR sambil main atau seperti apa. Jadi memang harus dibantu dia supaya ya. Kalau anak yang dari dimensi gimana? Kalau dia mudah bergaul, dia merasa nyaman bersama orang lain, dia merasa nyaman berteman dengan orang banyak, dia juga lebih mudah beradaptasi dengan pengalaman baru ketika rutinitasnya. Nah, untuk anak seperti ini pastikan, karena dia udah asik di luar nih, hobi bergaul, pastikan dia bisa mengatasi momen-momen yang mengharuskan dia untuk bekerja sendiri. Jadi jangan saking keasikannya di luar, nanti nggak bisa mengontrol atau nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, merasa nyaman dalam kesendirian gitu ya. Biasakan juga kita untuk mengeluangkan waktu khusus untuk berinteraksi dengan anak-anak seperti itu, biar nggak kehilangan momen gitu ya. Sebaliknya, kalau anak yang nggak terlalu suka bergaul, biasanya dia lebih enjoy bermain sendiri dan dia tidak butuh banyak bantuan untuk mencari kegiatan karena dia nggak cepet bosen. Jika ia tidak nyaman bertemu dengan orang atau berteman dengan orang banyak, ibu dan bapak bisa mengatur waktu untuk bertemu dengan satu atau dua teman aja untuk main bersama. Jadi diseimbangkan lah skillnya gitu ya. Skill. Nah, buat anak-anak yang tidak terlalu suka bergaul ini, dia biasanya juga suka rutin. Gitu ya. Jadi apabila anak kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, nah ibu sama bapak harus menyiapkan dia lebih dini untuk bisa beradaptasi ketika nanti rutinitasnya berubah. Misalnya dia umur naik SMP udah mau dimasukin pondok dan dia juga sifatnya tidak terlalu suka bergaul, jadi level sociability-nya rendah gitu ya. Nah, ini harus disiapkan lebih lebih jauh-jauh hari supaya dia bisa ini gitu ya. Beri waktu dan pengingat yang cukup supaya bahwa rutinitasnya akan segera berubah. Misalnya itu kayak tadi yang saya sudah katakan, 5 bulan lagi mau masuk pondok, perlahan mulai ditanamkan dan dipraktekkan di rumah perubahan yang akan terjadi. Jadi pelan-pelan. Ya. Kemudian untuk anak seperti ini diberikan pilihan. Jadi dia diberikan pilihan yang bisa didiskusikan bersama, apa sih yang dia nggak nyaman, apa sih ketakutan-ketakutannya ketika rutinitasnya berubah. Nah, ini harus didampingi. Ya. Nah, jadi kita udah dengan
dengan mungkin agak sedikit terburu-buru kita udah membahas 3 topik besar ini, bagaimana menyemangati anak, mengatasi perbedaan, dan menghadapi karakter anak yang berbeda. Nah ini alhamdulillah ini akhir dari bagian pertama. Insya Allah nanti saya akan share lagi, lanjutkan lagi di bagian kedua yang terkait khusus dengan minat dan bakat. Insya Allah demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.